Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja merupakan masa yang sangat krusial karena merupakan masa transisi dari anak menjadi orang dewasa. Setiap individu harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses, pengaruh, penyebab, serta dampak dari perkembangan fisik dan kognitif agar tidak terjadi masalah yang berakibat fatal. Selain itu, orang tua harus memahami tentang masa remaja ini agar terhindar dari stigma-stigma yang salah dan individu mampu mengondisikan dan menghadapi masa remaja dengan sebaik mungkin. Yang pertama ada perkembangan fisik pada masa remaja. Perkembangan fisik yang sangat pesat pada remaja ternyata berdampak pada kondisi psikologis, baik putri maupun putra. Hampir semua remaja memperhatikan perubahan pada tubuh serta penampilannya. Perubahan fisik dan perhatian remaja tersebut berpengaruh pada citra jasmani dan kepercayaan dirinya. Adapun perubahan selama masa remaja dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan eksternal dan perubahan internal. Perubahan eksternal sendiri terdiri dari tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, dan organ seks. Perubahan internal sendiri terdiri dari sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh. Perkembangan fisik juga ditandai dengan pubertas. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi seksual. Kata pubertas sendiri mengandung arti usia kedewasaan. Pada masa ini, anak-anak akan mulai mengalami kematangan organ-organ reproduksinya, juga mengalami perubahan-perubahan dalam pertumbuhan fisik dan psikologis. Pubertas adalah suatu periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat, yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh, yang terutama berlangsung di masa remaja awal. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif pada masa remaja. Menginjak masa remaja, seorang remaja akan mengalami perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir. Perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Piaget merupakan periode terakhir dan tertinggi. Idealnya, seorang remaja sudah mempunyai pola pikir sendiri. Di antaranya yang bisa digambarkan yaitu yang pertama, mulai bisa berpikir logis tentang suatu gagasan yang abstrak. Yang kedua, mulai bisa membuat rencana, strategi, membuat keputusan, memecahkan masalah, serta mulai memikirkan masa depan. Yang ketiga, muncul kemampuan nalar secara ilmiah dan belajar menguji hipotesis atau permasalahan. Yang keempat yaitu belajar berintrospeksi diri, dan yang kelima yaitu wawasan berpikirnya semakin luas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, jati diri atau identitas. Piaget juga mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Menurut Piaget, perkembangan kognitif ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama tahap formal operation. Tahap formal operation adalah suatu tahap di mana seseorang telah mampu berpikir secara abstrak. Seorang remaja tidak lagi terbatas pada hal-hal yang aktual serta pengalaman yang benar-benar terjadi. Tahap pemikiran operasional formal yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik, mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua, ada tahap operasi fase formal.
Menurut Gisela Laboifi, bahwa pemikiran dewasa muda menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. Ia percaya bahwa masyarakat kita yang kompleks memiliki pertimbangan-pertimbangan yang praktis, bahkan mengubah bentuk logika kaum muda yang idealis. Karena itu, pemikiran orang dewasa muda menjadi lebih konkret dan pragmatis. Yang terakhir yaitu kognisi sosial. Kognisi sosial mengacu pada bagaimana seseorang memandang dan berpikir mengenai dunia sosial mereka. Orang-orang yang mereka amati dan yang berinteraksi dengan mereka, hubungan dengan orang-orang tersebut, kelompok tempat mereka bergabung, dan bagaimana mereka berpikir mengenai diri mereka sendiri dan orang lain. Pembahasan kognisi sosial terdiri dari bahasan mengenai egosentrisme dan pengambil alihan perspektif teori kepribadian tersirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.